Bung Abed, apakah vaksinasi gotong royong individu ini sebagai bentuk BUMN farmasi, dalam hal ini Kimia Farma, mencari peluang bisnis? Saya nggak bisa jawab karena saya nggak punya kompetensi untuk di situ ya. Tetapi saya mau meletakkan saja di dalam kerangka policy besarnya bahwa saya perlu hadir di sini untuk memastikan, meyakinkan bahwa kita tidak mengalami perubahan di dalam vaksin program yang disiapkan oleh pemerintah untuk gratis. Jadi itu alasan saya hadir. Oke, Pak Faisal, Anda teryakinkan dengan penjelasan dari Bung Abed? Ada faktanya. Jadi pada bulan Januari, BUMN Farmasi press conference. Vaksinasi ini, kata mereka, ada di majalah koran kontan lah, saudaranya Kompas kan. Vaksinasi ini peluang bisnis kita untuk memperkokoh BUMN farmasi. Bahkan tidak hanya vaksin, kata mereka itu, tetapi juga obat alat suntik segala macam gitu. Karena mereka punya punya kemewahan, dapat lisensi untuk mengimpor itu. Jadi ini ada dimensi persaingan lagi kan. Siapa tahu swasta bisa pengadaan lebih cepat, tapi itu kita belakangan lah. Jadi betul, itu peluang bisnis yang diciptakan pemerintah sejak awal. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada awalnya anggaran untuk vaksin itu untuk 30 juta orang yang gratis. 70 jutanya mandiri. Nah, protes, petisi, Pak Jokowi ngomong tadi. Tidak ada mandiri-mandirian, semua gratis, kan gitu. Nah, kemudian adalah gotong royong. Sudah gotong royong individu. Sebentar lagi Kimia Farma menawarkan gotong royong VIP, individu VIP. Datang ke rumah. Gitu, atau kerjasama dengan hotel, bintang 5, wah sambil tidur-tiduran bisa aja begitu gitu. Nah jadi memang nyata-nyata ada datanya kok. Saya tidak mengada-ada. Dan mereka menghilangkan berita itu di website mereka ya. Nyata-nyata. Oke. Dan difasilitasi oleh Erick Thohir. Oke. Kalau kemudian Anda bilang ini tadi BUMN farmasi memang berusaha ada peluang bisnis di situ difasilitasi oleh Menteri BUMN, tapi toh landasan hukumnya adalah Permenkes. Apa yang bisa Anda lihat di sini, Pak Faisal? Sayangnya Presiden bicara itu udah pakai tertulis ya. Tapi saya nggak tahu secara hukum itu yang diucapkan Pak Jokowi tadi itu mengikat atau tidak. Saya tidak tahu. Nah tapi Pak Jokowi bisa marah dong kalau kalian nggak mengikuti perintah saya gitu. Entahlah ini seperti apa jadinya. Jadi sudah jelas-jelas melanggar kan tadi. Niscaya. Coba deh, ini kan akal sehat saja. Jika Kimia Farma mulai besok ikut jadi bagian untuk memvaksinasi gratis program pemerintah, apapun vaksinnya, akan lebih cepat kerja begitu kan. Oke. Sesuai dengan target itu loh, prioritas itu. Pak Faisal, ini kan Sinopharm itu kan dibeli oleh BUMN ya, pakai anggaran pasti juga BUMN sudah keluar uang begitu. Kalau kemudian itu dijual kepada masyarakat, bukankah itu sebagai sebuah, kalau dari sisi BUMN-nya, bukankah itu sebagai sesuatu yang sebenarnya wajar? Ya makanya saya katakan tadi, kenapa dibeli? Karena dibuka fasilitas itu oleh pemerintah. Dibagi-bagi jatahnya, BUMN ini dapat merek ini. Waktu itu desainnya masih 30% gratis, 70% mandiri. Dibukalah Pak. Waktu itu Pak Budi Gunadi itu yang cari-cari vaksin ke luar negeri. Pak Budi tahu sendiri. Oke. Saya minta tanggapan Anda, Bung Abed. Terkait tadi yang BUMN ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa di dalam seluruh prosesnya itu, dari sisi pemerintah tentu tidak boleh menggunakan sumber daya yang disiapkan melalui program pemerintah, program gratis kalau mungkin tadi dari menggunakan istilahnya.
Dan hari ini sampai dengan sekarang kita lagi terus mempercepat karena memang perhitungannya semester kedua ini akan banyak sekali jumlah vaksin yang akan masuk, begitu ya. Dan secara ambisius sebenarnya ditetapkan targetnya itu diupayakan bagaimana caranya supaya di akhir tahun atau paling lambat di awal tahun depan kita sudah selesai untuk menjalankan target vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini yang memang lagi banyak disebut begitu ya. Tetapi sisi lain juga misalnya saya dapat informasi untuk perspektif saja ada sekitar 100.000 WNA yang ada juga di Indonesia gitu ya. Yang juga perlu kita pikirkan. Kalau soal WNA ini kenapa tidak kemudian dibikin jalur sendiri? Misalkan bekerja sama dengan kedutaan besar masing-masing misalnya. Mbak, saya boleh. Silakan ya? Pak Faisal. Ini public issue, public good, tidak ada urusan WNA, WNI, WN apa. Indikatornya apa? Yang berisiko. Jadi WNA yang berisiko dapat fasilitas seperti juga warga Indonesia di luar negeri. Ya. Itu ikut itu. Jadi nggak relevan kita bicara WNA ini. Gitu. Gratis juga, warga kita juga gratis di luar negeri. Bung Abed, jadi seharusnya tidak relevan warga negara asing. Tapi polisinya begitu kan, sampai sekarang belum kita layan. Kenapa bukan polisi yang diubah? Nanti saya cek. Mbak, WNA itu sama WNI sama kemungkinannya menyebarkan virus kan. Kan tidak ditanya, nih kamu virus yang menyebarkan WNA apa WNI? Gimana sih kita bernegara kalau begini? Oke, silakan. Jadi menjustifikasi itu tadi, ada ladang bisnis yang diciptakan oleh negara. Privatisasi fungsi negara. Itu yang harus kita kritisi keras, ya, keras. Bung Abed, silakan. Ya, jadi lagi-lagi saya tekankan ya, ini opsi. Jadi kalau nggak mau, nggak usah, gitu loh. Dan kalau teman-teman kampanye untuk tidak membeli vaksin dari Kimia Farma, negara juga akan menyiapkan untuk itu. Jadi ini hanya opsi yang secara mungkin Bang Faisal tadi menyampaikan dalam konteks filosofisnya, tetapi di dalam konteks prakteknya kita tidak mengurangi apapun, gitu ya. Jadi tidak mengurangi apapun di dalam proses tanggung jawab kita. Karena kontrak-kontrak kita juga untuk mendatangkan vaksin dari merek-merek yang sudah memang diperuntukkan untuk program pemerintah, itu juga sudah disepakati, begitu ya. Memang merek-merek yang didatangkan untuk gotong royong ini itu tidak digunakan oleh pemerintah. Justru itu. Tadi pertanyaan Pak Faisal juga valid. Ketika saat ini yang disuntik dosis pertama baru sekitar 13%, disuntik dosis kedua baru sekitar 5%, kenapa tidak diarahkan yang sudah dimiliki oleh Kimia Farma ini untuk kemudian diintegrasikan kepada vaksinasi program gratis pemerintah? Kayaknya barang mereka juga belum datang gitu semuanya. Takutnya mereka sudah mengimpor, sebentar lagi kedaluarsa. Boleh dielaborasi lagi Pak Faisal? Nggak, begini ya, kita juga belum tahu juga berapa stok mereka yang diinformasikan. Tetapi yang diinformasikan di publik itu kan ada rencana mereka. Tetapi lagi-lagi kami perlu sampaikan bahwa terkait dengan yang punya pemerintah, kemarin itu kita ada kendala juga karena ada gangguan dari India. Dan kita sudah ada kesepakatan dengan India sebenarnya terlalu. Tapi di periode ini kita kan bisa lihat ya, ketika lansia kita sudah buka juga yang 18 plus, itu kecepatan vaksinasi juga mengalami peningkatan. Gitu. Jadi ini memang akan terus nanti akan mengalami peningkatan di dalam jumlah vaksinasi. Yang dilakukan. Pak Faisal silakan, tadi Anda terpotong. Boleh usul. Oke, kan tadi kebijakan pemerintahnya sudah berubah. Waktu itu oke, oleh pemerintah, Kimia Farma segala macam, itu beli karena untuk mengisi yang slot 70%. Oke. Nah kemudian Pak Jokowi minta nggak bisa, semua gratis. Kimia Farma kan rugi, iya enggak? Gimana dia? Nah oleh karena itu, belilah oleh pemerintah vaksin-vaksin yang dimiliki oleh Kimia Farma, supaya Kimia Farma tidak rugi, karena itu kebijakan pemerintah kan. Dan Kimia Farma sekarang menjadi operator untuk vaksinasi, tidak ngurus pengadaan vaksin. Itu menurut saya solusinya, sekaligus mengoreksi kebijakan yang salah. Tapi kalau kebijakan yang salah nggak dikoreksi,
kesalahan demi kesalahan ya akan jalan terus gitu. Oke. Ayolah, akui pemerintah harus mengoreksi kebijakannya. Pemerintah harus Ini solusi loh. Ya, ya. Jadi memberi kritik tapi sekaligus memberi solusi ya, seperti yang diminta Pak Muldoko. Oke, Bung Abed, waktu saya tidak banyak, tapi saya ingin tahu saat ini yang diproyeksikan oleh pemerintah, katanya kan vaksinasi gotong royong individu ini untuk membantu herd immunity. Targetnya untuk membantu herd immunity sampai dengan berapa persen sih? Kalau di kita kan target kita dari program pemerintah 70% ya. Iya. Maksudnya dari yang program pemerintah begitu. Dan tentu kalau bisa menjadi lebih ya bagus saja. Kalau bisa divaksinasi 100% seluruh penduduk Indonesia, ya tentu baik-baik saja gitu ya. Dan kita tahu juga kami... Pertanyaan saya, berapa targetnya dari yang individu gotong royong individu ini untuk membantu herd immunity atau lebih dari herd immunity? Kalau di kami itu kan lebih ke melihat ini sebagai akselerasi saja, tapi tidak menempatkan ini sebagai sesuatu yang prioritas untuk menjadikan herd immunity. Oke, jadi tidak prioritas untuk membantu herd immunity? Maksudnya tidak prioritas itu tidak menempatkan itu ya. Jadi yang prioritas itu adalah yang program pemerintah. Oke, Pak Faisal terakhir, silakan. Ya, jadi bukan prioritas, kan prioritasnya memang bisnis. Ya, terbukti. Itu saja. Oke, baik. Kita akan lanjutkan karena ini sudah diputuskan oleh Kimia Farma untuk ditunda, bukan untuk dibatalkan. Jadi kita masih akan tunggu bagaimana isu ini bergulir. Bung Abed Nego, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Faisal Basri, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu.